Air 2023. Teman-teman, di antara Anda semua barangkali sudah membuat resolusi ya di tahun ini. Resolusi baru. Tahun baru selalu membawa energi baru dalam kehidupan kita. Membawa perubahan baru, awal yang baru, juga kesempatan-kesempatan yang baru, pengalaman yang berbeda di masa-masa yang sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, tema kita Zoom kali ini adalah Hope or Hide. Nah, silahkan nih buat teman-teman, buat Anda tahun ini kira-kira seperti apa bayangannya? Apakah ini temanya hope untuk Anda ataukah hide? Kalau yang menjawab hope, 100. Kalau yang menjawab hide, 100 juga. Kalau yang nggak jawab, 100 juga. Kenapa? Karena memang resolusi pribadi itu tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lain, ya. Terlebih jika kita di tahun-tahun yang lalu mengalami banyak sekali gejolak, kemudian selain itu juga sudah mencapai pencapaian-pencapaian gitu ya, tapi tinggal melanjutkan di tahun 2023 ini. Kesempatannya apa? Kalau kita mengetahui apa yang ada di depan kita, peluangnya apa, tantangannya bagaimana, kita bisa mengambil strategi yang tepat, langkah-langkah untuk membuat resolusi 2023 ini. Nah, buat Anda yang tadi dapat nilai 100, barangkali sudah buat atau belum atau bingung ya. Kenapa? Karena kok keadaannya seperti ini gitu. Keadaannya di luar menakutkan buat sebagian orang ya. Tahun ini katanya tahun yang punya awan yang gelap gitu. Nah, apakah benar? Menurut perspektif dari Chinese Metaphysics, saya akan kupas tuntas di sini. Apa sih yang menjadi tema-tema dari Kelinci Air 2023? Ya, teman-teman Forbes, terima kasih untuk waktunya. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini akan mendapat banyak sekali kemudahan ya dan prosperity di tahun 2023. Untuk teman-teman yang terbayang dari berita-berita yang ada ya, apa sih menurut Anda? Bagaimana situasinya? Katanya akan banyak PHK dan itu sudah dimulai dari 2020, 2021, 2022 kemarin ya, banyaknya layoff seperti itu, PHK besar-besaran. Nah, yang perlu kita lakukan di 2023 ini adalah perlunya awareness di dalam diri, kesadaran penting banget. Apa sih yang sebetulnya saya mau capai? Ya, clarity juga penting, kejelasan supaya kita bisa dengan mantap melangkah menuju 2023 ini. Resilience juga penting ya untuk kita lakukan di 2023 ini. Kemudian jika kita sudah mendapat gambaran yang jelas, kita bisa take action gitu. Nah, kalau lihat di situ gambarnya ya teman-teman di sini nih. Ini banyak sekali orang-orang yang di PHK. PHK besar-besaran ya. Ini merupakan good news atau bad news untuk Anda? Ya, untuk yang kena PHK barangkali Anda merasa ini akhir dari segalanya. Bukan, ya. Jangan berkecil hati karena ada selalu kebaikan di dalam setiap masalah dan pastinya ada solusi. Buat Anda yang merasa ini adalah good news, berarti ada peluang dan kesempatan. Selalu seperti itu. Di dalam suatu masalah itu pasti ada titik terang, jalan, ada hikmah di situ. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, ya? Oke. Dan bagaimana kalau Anda menyikapi seperti ini? Naiknya harga-harga barang di tahun ini. Kemudian banyak resesi. Resesi dunia katanya. Mengerikan kan? Karena kita belum pernah melewati. Sama ketika pandemi yang lalu, kita tidak melewati, jadi belum tahu rasanya. Tapi setelah melewati, ternyata seperti itu gitu ya. Banyak sekali membawa perubahan. Kemudian juga dunia menjadi lebih ekstrim cuacanya, ya. Ini ada climate change seperti itu, terlalu ekstrim panas dan terlalu ekstrim dingin. Jadi nanti ada terlalu banjir, nanti di semester 2 terlalu kering seperti itu. Ya, banyak sekali perang nuklir dan sebagainya yang kita akan
lihat di sini ya, katanya di tahun ini gitu, termasuk juga bencana-bencana alam yang lain. Oke, teman-teman, nggak perlu khawatir. Yang penting adalah setiap masalah yang kita hadapi itu adalah netral. Pentingnya punya mindset bahwa apapun yang ada di dunia ini, ya, kita ambil dari sudut pandang netral dulu, ya, secara frame of mind kita, sehingga kita menyadari, kita tahu, kita aware, ya, dan kita tidak larut dalam ketakutan itu sendiri. Nah, tetap fokus dengan apapun yang kita akan capai dan lakukan di depan. Baik, teman-teman, kita flashback dulu sedikit di belakang. 2020 itu adalah tahun tikus logam. Ya, tahun tikus di situ awal mula terjadinya COVID. Ya, COVID mulai menyebar, kemudian juga lockdown, work from home. Ini adalah awal baru riset dari dunia. Karena di sini mulainya elemen air itu muncul. Elemen air adalah elemen pertama di antara 5 elemen, di mana itu menunjukkan adanya benih pertumbuhan. Sama yang di listing itu loh, depan itu. Oke, ya Bu, siap Bu. Oke, terus juga ada krisis identitas karena orang tiba-tiba dihadapkan dengan segala sesuatu yang mengejutkan, ya, membuat shock dunia. Tidak ada yang lewat. Ada yang di sini yang belum kena COVID virgin ada? Yang belum kena COVID? Barangkali ada ya, tapi nggak banyak gitu. Karena memang kita mesti hidup berdampingan dengan COVID ya. 2020 kita melewati ini bersama-sama dan kita berhasil teman-teman sampai sejauh ini. Kemudian 2021 di situ sudah mulai ada vaksin ya, kemudian juga kesadaran bahwa COVID itu sebetulnya memang mesti dilewati gitu. Munculnya NFT, kemudian PHK dan juga scam ataupun segala sesuatu yang berbau cybercrime, teknologi itu juga kita sudah lewati. Tapi tetap aware bahwa nanti ke depan juga akan semakin banyak ya, banyak hal-hal yang memang kita perlu waspadai gitu. Oke, ini masih dalam periode 2021 di mana Ox itu juga membawa elemen air ya. Jadi 2 tahun berturut-turut ini elemen airnya sangat kuat gitu. Lanjut tahun lalu. Ini water tiger ya. Di mana tiger ini membawa elemen kayu. Jadi elemen kayu menunjukkan mulainya adanya pertumbuhan dari benih air yang 2 tahun sebelumnya itu. Ya, mulai tumbuh, orang mulai lebih sadar lagi, tapi ini pun menjadi masalah baru ya karena munculnya perang antara Ukraina dan Rusia. Terus juga banyak sekali cybercrime di situ. Perubahan iklim masih tetap menjadi isu ya, dan pengunduran diri besar-besaran ini terjadi di dunia. Oke, teman-teman, kalau kita lihat flashback 3 tahun belakangan ini, maka langkah apa yang harus kita siapkan untuk 2023 ini itu sangat penting. Langkah yang harus dipersiapkan adalah kita perlu tahu bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir dari periode besar, yaitu yang namanya periode 8 secara Feng Shui. Periode 8 ini dikuasai oleh elemen tanah dari 2004 sampai dengan 2023. Sehingga masa-masa itu, 20 tahun itu, kestabilan menjadi hal utama, trust, kepercayaan, ya, dan juga mereka yang dalam bentuk-bentuk settle, segala sesuatu stabil, ya, segala sesuatu pada tempatnya, stabil, itu earth. Tapi 3 tahun belakangan ini kita diguncang oleh sesuatu yang membuat kita tidak stabil dari berbagai sisi kehidupan, ya, dari pekerjaan, kemudian dari teknologi, dari kehidupan kita, pekerjaan yang memang rutinitas gitu ya, terus jadi bisnis, apapun itu mengalami perubahan besar. Dan tahun ini adalah tahun terakhir
buat kita untuk mempersiapkan diri karena kita mau masuk ke dalam era api, periode 9. Periode 9 itu 2024 sampai dengan 2043. Di situ adanya periode yang namanya api. Elemen-elemen api yang menguasai. Nah, besar sekali perubahannya. Kita bisa lihat kan, dengan perubahan ini yang drastis, bukan berarti nanti 2024 kita langsung berubah semuanya, enggak. Tapi yang namanya energi itu sudah mengalami adaptasi dulu kan 3 tahun ini. Nah, nanti lebih kuat lagi, makin kuat, dan seterusnya. Menguat elemen apinya. Buat kita yang belum mempersiapkan diri ya, ini tantangannya. Apakah kita tetap dengan pola yang sama di tahun-tahun sebelumnya, ya, ataukah kita melanjutkan pencapaian dengan metode baru, sistem ataupun cara-cara baru? Itu penting, ya. Nah, ataukah kita mau mencapai goals-goal kita ini ya dengan tantangan yang lebih beragam kan ke depan? Apa sih kuncinya? Itu yang akan kita bahas, ya. Kunci untuk menghadapi periode 9, terutama di tahun ini yang merupakan tahun terakhir di periode 8. Oke. Ini periode 9 gambarannya, teman-teman. Buat Anda barangkali sudah mulai akrab terdengar gitu ya. Ada yang namanya entertainment, games, virtual asset, kemudian juga fintech, virtual reality, beauty, ini semua tema-tema dari api itu sendiri, periode 9. Ya. Kemudian climate change juga akan tetap menjadi tema, energi, ya, spiritual transformasi, banyak kan dari mulai 2020, 21, 22 itu banyak sekali orang yang mengalami breakthrough dari sisi spiritual. Ya, diberikan sakit, itu salah satunya. Kemudian juga diberikan ketidaknyamanan gitu ya. Ini membuat kita semakin mengalami kebangkitan spiritual. Spiritual dalam arti bukan religius ya. Religius dan spiritual itu beda. Nah, spiritual di sini dalam arti bagaimana kita bisa menghadapi dan naik kelas, naik level ke level berikutnya ya. Mengambil kendali dalam hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita membandingkan diri kita ini dengan diri kita yang dulu, yang sebelumnya, bukan dengan orang lain, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada blockchain, ada AI, ya, dan metafisik itu juga menjadi tema. Metafisik menjadi tema. Oke. Space teknologi, kosmetik, ya, ini semua berhubungan dengan yang namanya periode 9. Nah, teman-teman, untuk kita ketahui ya di sini, tahun kelinci air itu kue mau, artinya kuenya di langit dan mau atau kelincinya itu di bumi. Dari langit itu elemennya elemen yang diberikan kepada semua orang, ya. Kita terbaca di sini energinya itu berhubungan dengan perasaan, feeling. Kemudian dengan ide-ide juga. Nah, ini yang namanya ide itu perlu yang namanya action plan. Nah, perlu dieksekusi. Tidak hanya di pikiran saja, tapi perlu tindak lanjut gitu. Nah, airnya ini memberikan support untuk kayu. Di bawah kelinci itu membawa elemen kayu, elemen pertumbuhan, kemudian inovasi, kreativitas, networking, dan yang terutama soft skill. Buat teman-teman yang tahun lalu sudah menerapkan pembelajaran yang banyak mungkin ya, tapi itu bentuknya pasti berbeda dengan tahun ini. Kalau tahun lalu itu hard skill, kalau tahun ini soft skill. Nah, bentuknya seperti itu. Oke, dari 5 elemen ini kan, air di situ memberi support pada kayu. Nah, air memberi support kepada kayu. Nah, kemudian kalau kita lihat, air ini juga berhubungan dengan ide-ide ataupun emosi seseorang. Ya, emosi, kemudian juga deep thought, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam gitu. Itu yang perlu dituangkan di tahun ini. Ya. Nah, bagaimana keadaan eksternal yang di luar ini berpengaruh
pada hidup kita. Ini penting. Seberapa jauh pengaruh dari luar itu mempengaruhi. Ya, ini yang bisa menjawab diri kita sendiri. Berbeda satu sama lain. Kemudian pengaruh-pengaruh internal di dalam diri sendiri nih. Apa sih keinginan atau misi-misi yang perlu kita lakukan setiap tahun, ya? Saya mau ngapain supaya saya tidak berjalan di tempat, supaya saya move on, supaya saya lebih baik lagi ya ke depan untuk mencapai setiap tujuan. Jadi setiap tahun itu kita punya tema hidup. Nah, seberapa jauh ini internal kita itu berpengaruh, ya, keinginan, kemudian ide-ide juga, terus kemauan apa selain itu juga apa sih yang mau kita capai di tahun ini gitu. Itu yang terpenting. Seberapa besar kita bisa mencapai target yang kita buat di awal tahun gitu ya. Ataukah di bisnis, di pekerjaan kita. Nah, itu penting. Selain itu ya, bentuk keseimbangan hidup seperti apa sih yang memang kita mau capai. Masing-masing orang berbeda. Yang penting jangan hanya menunggu. Ketika kita menunggu, maka kita akan dirubah oleh keadaan, ya. Kita akan dirubah oleh keadaan. Bagaimana kita bisa mengambil kendali dengan hidup kita dan kita ciptakan keadaan sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita, itu penting. Nah, ya teman-teman, jadi ada kontinuitas di situ antara tahun lalu apa yang sudah kita lakukan dan tahun ini apa. Ya, banyak hal ya yang memang kita perlu tahu di situ. Nah, yang penting adalah ini. Tantangan di tahun 2023 untuk semua orang di dunia. Ya, yang penting ini. Yang pertama adalah dari sisi keamanan, security. Security ini bukan hanya dari sisi eksternal tapi juga internal. Insecure itu juga termasuk isu-isu yang perlu kita sadari. Kedua adalah perlambatan ekonomi global. Itu pasti terjadi. Dan yang kita perlu cermati adalah kesehatan fisik dan mental. Karena banyak sekali di antara kita yang memang secara tidak sadar ya mengalami ini. Kesehatan fisik dan langsung diberikan sakit, ya, diberikan kesempatan untuk beristirahat gitu. Oke, kita lihat ini energi yang bisa kita lihat di tahun 2023. Jadi fokus tema kita di sini. Karakternya adalah yin water atau Kui ini. Ya, ini pilar hari namanya. D-masternya adalah Kui. Kui ini membawa sisi emosional kepada semua orang. Sensitivitas, networking, ya, dan juga sesuatu yang kreatif maupun random. Ini. Nah, dari bagan ini, 4 pilar ini, kita ketahui bahwa solving problem itu ada di mana-mana. Jadi bayangkan teman-teman, jika memang belum solving di tahun lalu, tahun ini itu banyak sekali solving problem. Kita mesti lebih peka dengan keadaan kita sekeliling ya. Ada banyak solving problem, tapi 2 snake di sini itu ada clash dengan tiger, ada harm di situ ya, ada gangguan. Artinya ini selalu mengganggu tiger. Banyak sekali ketidakstabilan sepanjang tahun ya. Ketidakstabilan, perubahan-perubahan yang cepat seperti itu. Tapi ada solving problem. Nah, itu kebaikannya di situ. Ada solving problem dan ada traveling star. Bintang traveling star ini ya, traveling star juga menyebabkan pergerakan orang mesti berubah. Jadi kita tuh sudah cenderung nyaman di zona nyaman ya. Memang sesuatu yang stabil itu kita secure banget lah. Tapi begitu ada perubahan, banyak di antara kita yang ogah atau enggan untuk berubah ya. Karena memang nggak nyaman gitu. Sesuatu yang sudah kita buat berubah lagi gitu. Ya, apapun bisa berubah. Karena memang ini yang akan terjadi.
Ini sebagai pengantar periode 9 nanti, periode api. Ya, periode api yang memang nggak ada yang stabil. Nggak bisa kita ngarepin kestabilan gitu. Ya, di posisi Anda bekerja, kemudian di apapun yang sudah Anda buat gitu ya, agendakan, itu semuanya bisa berubah last minute. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat elemen terkuat di 2023, kita lihat ya di sini kayu kan. Nah, ini bulan kayu ada 3 kayunya. Ini yang terkuat. Kemudian yang kedua adalah api. Api itu menjadi elemen kedua yang terkuat di tahun ini. Ya, yang ketiga air itu sendiri, dan elemen apa yang hilang? Yang tidak timbul, tidak muncul apa? Yang nggak muncul adalah elemen logam. Elemen logam dan elemen tanah. Ya, artinya apa? Artinya bahwa elemen logam, bisnis-bisnis yang berhubungan dengan logam, itu banyak sekali mengalami konsolidasi, banyak sekali tertekan gitu ya. Juga bisnis-bisnis berelemen tanah. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, yang menjadi kunci elemen untuk tahun ini itu ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa bekerja keras, ya, bekerja keras karena energinya memang bekerja keras secara rutinitas, dan semua orang melakukan hal yang sama, bekerja keras, kerja gitu, seperti Pak Jokowi gitu ya slogannya, dan itu memang betul, bekerja secara rutinitas, secara mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu penting, ya. Oke, ini adalah elemen yang pertama. Yang kedua kuncinya adalah bagaimana spiritual ini bisa menguatkan diri kita, ya. Jadi nggak boleh stres, ya. Di pilar ini, di pilar bulan itu ada yang namanya energi branding, ya. Energi branding ini penting sekali. Jadi di dalam pekerjaan kita, energi tahun ini berhubungan dengan yang namanya komunikasi, branding, negosiasi, persuasi, jualan. Nah, seperti itu. Energinya seperti itu. Oke, kita lihat ya. Nah, Eropa itu mengalami PHK besar-besaran pada semester pertama. Asia akan menyusul di semester kedua. Nah, hyperinflasi. Karena keadaan airnya itu lemah, ya. Yin waternya itu karakternya lemah tahun ini untuk mengontrol kekayaan. Jadi ini airnya lemah, termasuk kategori ketiga, dia dalam artian kurang kuat tahun ini. Sehingga tadi banyak ketidakstabilan. Banyak orang yang berpikir tentang uang. Jadi di tahun ini energinya uang, mikirnya tentang uang, tapi belum tentu semua orang bisa mengambil uang. Banyak sekali di sini uang yang beredar memang. Nah, tinggal bagaimana yang sudah siap bisa mengambil. Yang belum, maka akan mengalami sedikit sedikit kerepotan karena memang belum siap dalam menghadapi perubahan. Seperti itu. Ya, karakter ini lemah airnya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi double snake attack tiger, artinya yaitu banyak sekali perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Nah, tapi kan kita bisa pastikan sendiri apa yang menurut kita nanti langkah ke depannya pasti. Gitu. Oke, perubahan iklim yang ekstrim, elemen api yang super strong. Orang cenderung berpikir untuk menghabiskan uang, overspending, tanpa berpikir budgeting. Ini yang berbahaya. Nah, oke. Kemudian elemen strong ini juga nanti akan banyak sekali orang-orang yang sudah sebelumnya 3 tahun sebelumnya terkungkung di rumah, ini suka sekali untuk bepergian gitu. Kesenjangan antara kekayaan itu semakin besar. Biaya-biaya juga akan naik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman, perlunya skill yang tepat. Ya. Jadi di tahun 2023 ini perlunya skill yang tepat untuk Anda yang mau mempertahankan pekerjaan di tempat perusahaan bekerja. Ya, perlu yang namanya upskilling dan reskilling.
Kenapa? Karena ya kita perlu waspada aja bahwa nanti 2025 itu ada 85 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin dan otomasi ya, automation. Nah itu yang paling membuat concern untuk kita semua. Nah tahun ini juga perlunya kita mengasah skill, meningkatkan atau menaikkan atau belajar ilmu baru. Itu penting. Ya, akses ke pinjaman berkurang karena mahal. Ya. Bank-bank akan selektif dalam memilih customer-nya, kliennya, kecuali pinjaman online ilegal gini ya. Jangan ya teman-teman, karena apa? Banyak sekali yang sudah, apalagi yang ilegal ya, nggak boleh gitu. Jangan, kalau bisa kita manfaatkan dengan apa yang kita punya aja. Ya, akses ke pinjaman berkurang kan, investasi juga akan terpengaruh. Ini pasti, investasi. Kemudian pasar menunggu inovasi baru. Buat Anda yang merasa stuck dengan omset yang ada, Anda boleh berpikir ulang. Keluarkan semua kreativitas di tahun ini. Apa sih yang bisa dijual secara cepat gitu? Inovasi terbaru apa yang Anda punya, ya, yang belum pernah Anda lakukan? Karena nanti akan banyak sekali penjual-penjual gitu loh. Banyak yang jual tapi sedikit yang beli. Nah, waktunya untuk mendapatkan resource terbaik dalam artian jika sebelumnya perusahaan sudah PHK besar-besaran dan membuat mereka bertahan untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik ya. Karena kan layoff itu ya. Nah, sekarang saatnya untuk mendapatkan resource dan sumber yang terbaik. Jadi yang namanya hiring freeze sudah tidak ada lagi. Ada fenomena kan, baru-baru ini ya, di berita juga ada tuh. Jadi banyak pengangguran karena kualifikasi dari lowongan pekerjaan itu terlalu tinggi katanya. Ya, menurut Kementerian Tenaga Kerja juga ada fenomena mismatch. Tapi sebetulnya bukan mismatch. Tahun ini semua dipaksa untuk meningkatkan skill. Dan perusahaan juga didesak untuk mendapatkan orang-orang dengan skill terbaik ya, yang mereka hire. Dan ini penting. Dan ini saatnya gitu. Jika Anda memang sudah siap punya skill yang bagus, ya, pentingnya skill yang tepat untuk masa depan. Jadi tentukan tahun ini Anda perlu belajar sesuatu yang baru atau upgrade skill Anda yang hard skill tadi menjadi lebih soft skill dan diperdalam. Itu penting. Nah, kemudian, nah ini penting juga teman-teman. Bulan Juli itu merupakan bulan mulainya chaos ya. Nah, perlunya Anda punya income lebih dari satu. Itu penting. Entah sebagai broker, entah sebagai pengantara, jual beli, entah punya kerjasama dengan teman-teman ya untuk membuat satu pemasukan, 2 atau 3 pemasukan itu bagus sekali. Mulai di bulan Juli itu, ya Anda persiapkan dari sekarang jauh lebih baik. Nah, buat kita yang memang merasa nggak punya uang, tetaplah berbahagia gitu. Kenapa ya? Karena kunci dari elemen api adalah kebahagiaan, kegembiraan, passion gitu. Kalau kita stres, maka itu nggak akan membantu gitu loh. Yang penting kita berpikir bagaimana kita harus lebih sehat, lebih bahagia, itu penting untuk menyikapi keadaan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Nah, kuncinya yang lain adalah super learning. Ya, super learning belajar tadi. Ya, selain juga meningkatkan dan evaluasi strategi apa yang perlu di-upgrade di bisnis Anda. Ya, oke. Kita lihat sebetulnya resesi dunia itu memang akan terjadi di tahun ini. Ya, inflasi juga akan terjadi, tapi bukan di Indonesia. Indonesia masih bagus dalam artian kita lihat secara chart Indonesia itu tahun ini juga mendapatkan kekayaan gitu walaupun harus melewati kerja keras ya.
kan saya juga kerja keras gitu, semuanya kerja keras gitu, kerja kan dari dulu, tapi versinya kan masing-masing ya, versi kerja keras itu masing-masing. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, Ibu Sri Mulyani bilang Indonesia nggak resesi, saya percaya, karena buat Indonesia ini sangat menguntungkan. Ya. Jika ada 25 negara yang terancam bangkrut, 25 negara, tapi bukan Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat energi besar secara global dan secara Indonesia, itu berbeda. Dalam artian, 2022 yang lalu, Indonesia mengambil kendali kepemimpinan. Ya. Kenapa? Karena langitnya Indonesia itu kepemimpinan. Tahun lalu, ya, bawahnya Tiger, ya kan? Tiger itu clash dengan monkey. Jadi kalau kita lihat 2022 di chart kelahiran Indonesia itu ada clash, ada ciong di pilar bulan. Teman-teman, kalau biasanya teman-teman bilang kalau ciong itu jelek, ya. Ciong itu menakutkan, ya. Bukan seperti itu. Ciong itu juga ada yang bagus, ada yang bentuknya membawa perubahan yang signifikan, ya. Ada energi dari luar yang memaksa kita untuk berubah, untuk berganti strategi, seperti itu. Sama, mulai tahun lalu, ini ada kunci buat Indonesia menjadi titik balik, di mana Indonesia secara mengagetkan, surprise, itu mengadakan KTT G20 kan, dan kenapa? Karena memang atasnya adalah leadership, unofficial leadership, dan di situ Pak Jokowi mengambil peran yang sangat penting. Itu betul. Energi dari langit memberikan Indonesia kepemimpinan secara unofficial. Ya, ini bentuknya kan clash ya, tapi clash yang bagus untuk Indonesia. Gitu. Dan di tahun 2023 ini kembali Indonesia kena clash dari luar, energi eksternal, ya, di mana rooster itu clash langsung dengan rabbit tahun ini. Tahun ini datang membawa gempuran, clash atau ciong itu kepada Indonesia. Dan ini adalah sisi eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini, sisi eksternal dari Indonesia tadi ya. Nah, 2023 Indonesia menjadi ketua ASEAN. Karena memang langitnya memberikan tanggung jawab dan kesempatan-kesempatan Indonesia itu menjadi pengaruh, ya, influence buat orang lain. Ya, sekaligus tanggung jawab. Nah, yang perlu diwaspadai adalah persiapan menuju pemilu Februari 2024. Nah, ini yang kita takutkan, ya, karena pada bulan September itu daftar dari calon presiden kan sudah masuk di KPU. Nah, kemudian energi tahun ini tadi, energi di pilar bulan ya, itu sangat kuat. Energi brandingnya, sekaligus itu membawa satu bentuk pemberontakan, kerusuhan, ekspresi, ya, kemudian bagaimana orang bisa terus terang, ya, bisa protes. Itu energi yang bukan saja mampir di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita bisa lihat kan, mulai dari awal-awal tahun itu juga banyak sekali kekacauan gitu. Nah, kita jauh-jauh aja, semoga yang di sini juga tetap berhati-hati ya di tahun ini gitu. Nah kalau kita lihat 2023 Indonesia juga lebih bersiap sih. Lebih bersiap dari arti mempersiapkan sumber daya handal. Indonesia Digital Nation, seperti itu kan, di mana pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital. Itu untuk Indonesia. Bagus. Jadi tema Indonesia secara energi, ya. Tema Indonesia secara energi 2023 itu adalah atasnya kekayaan yang bisa didapat dari langit ya. Ini menandakan banyaknya investor yang nantinya akan berinvestasi di negara kita. Nah, di sini posisi Indonesia ada di sini karena karakternya Indonesia adalah earth, gunung yang memang
tahun ini datang, kelinci air ini datang membawa pengaruh apa? Secara langit membawa pengaruh kekayaan untuk Indonesia. Kekayaan dalam bentuk kerja keras dan kerjasama. Ya, kemudian kalau dari sisi kelincinya sendiri membawa pengaruh, ya, bagaimana si kelinci ini bisa memberikan karisma yang terlihat oleh negara lain. Nah, seperti itu, Pierce Blossom menandakan Indonesia lebih karismatik tahun ini, lebih berkarisma. Ini menjadi cikal bakal nantinya di periode 9. Saya nggak heran kalau Indonesia menjadi ekonomi yang terbesar juga. Cikal bakalnya akan ke sana semua. Dan kita, rakyat Indonesia, dipaksa untuk mengikuti tren ini. Untuk beradaptasi dengan energi yang memang ada. Ya, seperti itu. Oke. Kita lihat kalau 2021 lalu energi yang paling kuat adalah energi air, ya. Di sini membawa bentuk-bentuk emosional baru. Kemudian tahun lalu juga sudah mulai berkurang, orang udah nggak emosional gitu, udah nggak larut dalam segala sesuatu yang membuat murung dan sedih. Ini mulai bertumbuh energinya macan air, ya. Terus kalau kita lihat sekarang kelinci air. Nah, yang perlu kita sikapi adalah bisnis kita apa sih tahun ini, beresonansi nggak dengan tahun kelinci air gitu ya. Beresonansi dalam artian sudahkah kita siap mengadakan perubahan-perubahan, digitalisasi, kemudian cara-cara marketing online, kemudian bagaimana cara kita branding, bagaimana yang penting kita lakukan. Karena untuk nanti 2024 kita akan masih kayu menjadi kuat, ya, walaupun ini plus minus, ya, plus minus. Jadi memang up and down-nya hidup seperti itu. Nanti di 2025 energi kayu juga akan menguat. Nah, energi kayu ini membawa orang kembali lagi ke alam. Orang menjadi sadar akan hidup sehat, ya, healthy lifestyle, kemudian back to nature. Itu memang menjadi tema daripada tahun-tahun yang memang elemen kayunya tinggi. Nah, untuk 2023 kita lihat nomor 1 kan kayu, nomor 2 api, nomor 3 elemen air, ya, kemudian tanah dan logam. Oke, sekarang tantangan dan ancaman di tahun ini. Kayu mendominasi, seperti tadi saya bilang. Di pilar bulan itu ada sisi kayunya kuat sekali. Energi perubahan yang radikal. Ada chaos di situ, ya, ada bentuk-bentuk kemarahan, ketidakpuasan. Nah, ini juga penting buat diri pribadi, ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang terpancing dengan keadaan dan situasi, sehingga kita perlu berhati-hati dalam berucap. Itu juga penting di tahun ini. Karena banyak sekali energi yang orang tuh maunya mengekspresikan perasaan secara langsung, to the point. Termasuk juga branding-branding di tahun-tahun sebelumnya yang orang banyak, semua karena riset, ya, semua berlomba-lomba mulai dari nol, semua riset, semua bisa menjadi bintang, ya, pencari atensi, langsung viral, tapi tanpa dibekali dengan kompetensi. Nah, tahun ini, jadi kalau Deddy Corbuzier bilang kita digoblokin gitu, makin lama kita makin bingung, makin goblok gitu katanya. Nah, kenapa? Karena memang pencari atensi tanpa dibekali kompetensi, ya. Tanpa punya sumber atau resource yang memang mumpuni, ya. Nah, tahun ini Anda harus membuat resource itu semakin mendalam. Itu adalah tantangan di tahun ini. Selain itu, ya, kalau branding tadi dibawakan dengan lebih ada gini, bukan hanya sekedar mengikuti tren, ya. Memang iya, tahun lalu Anda boleh ikut tren dalam artian ya nggak punya TikTok, bikin TikTok. Ya cuman modal berani, ya, orang udah bisa dapat follower. Tapi itu juga akhirnya tidak menjadi sehat karena orang hanya
membutuhkan validasi dari orang lain, ya, hanya beli follower seperti itu, ya, bukan follower yang sebenarnya, ya. Orang cenderung menjadi pencari atensi, bahkan menjadi tren ikut-ikutan. Ada profesor juga di satu brand ternama ngomongin show. Artinya gini, nggak apa-apa. Itu semua bisa dilakukan, ya. Kita nggak punya kompetensi di situ, asal copy paste jadi. Yang penting followernya nambah gitu. Yang penting semua happy. Nah, itu fenomena yang memang kita hadapi. Kalau api ini mewakili dari passion, kemudian kebahagiaan, ketidakstabilan emosi, itu juga akan mewarnai dari setiap kita, setiap pribadi ini, ya. Dan untuk api ini berhubungan juga dengan sales ataupun penjualan. Bagaimana kita bisa menjual secara emosi, bukan saja logika, tapi sekarang emosi yang dimainkan, ya. Gimana? Pikirkan caranya bagaimana secara emosional dalam arti orang tertarik untuk langsung beli gitu, tanpa pikir panjang. Nah, elemen tanah yang memang menduduki posisi lemah, ya, keempat, itu berarti juga lemahnya kepercayaan, trust, dan stabilitas dari market gitu. Di sini tidak ada yang namanya loyal customer lagi. Orang cenderung berpindah dari satu ke tempat lain hanya karena beda berapa rupiah seperti itu. Dan kita akan banyak sekali dihadapkan dengan iming-iming, ya, yang memang menarik kita untuk suka belanja. Jadi shopaholic gitu. Jadi shopaholic gitu, ya. Oke. Kemudian logam yang lemah, ini elemen-elemen logam, ya, ini PR besar untuk Anda yang memang di bisnis logam. Nggak apa-apa, ini satu masa konsolidasi, ya, bagaimana kita bisa meminimalkan pengeluaran, ya. Bukan berarti tidak profit. Jadi elemen yang paling lemah di sini bukan berarti Anda harus berganti pekerjaan, tidak. Tapi bagaimana masa-masa konsolidasi ini dilakukan, ya, supaya lebih nanti ke depannya lebih kuat lagi fondasinya ketika mengalami penguatan logam gitu. Oke, kemudian air yang lemah. Air yang lemah ini karena karakternya tahun ini sebetulnya juga air, ya. Itu menumbuhkan orang itu mesti kreatif. Gimana caranya all out dari sisi pemikiran, ide-ide baru, ya. Itu harus kreatif, inovatif, gitu, untuk bisa melewati tahun 2023 ini. Oke, kita perlu tahu bahwa 3 hal, ya. Kalau tadi kita cerita tentang Indonesia dan tentang energi global, itu adalah heaven. Kita bisa baca dari energi langit. Kemudian kalau dari energi bumi, secara Feng Shui, itu juga nanti kita akan bahas bagaimana Feng Shui ini bisa mendukung kebaikan kita, ya, sepertiga dari hidup kita ini bisa kondusif dengan alam. Selain juga usaha manusia, kehendak bebas manusia, kita tentunya, kalau kita sudah secara heaven luck dan earth luck bagus, tapi kita man luck-nya harus bagus juga. Attitude kita, bagaimana usaha kita, kemudian kerja keras kita, itu juga menentukan. Jadi 3 faktor ini yang akan menjadi penentu. Selain juga berhubungan dengan yang namanya universe. Universe itu sesuatu yang spiritual, ya. Tapi ini bisa kita lakukan ketika kita lebih banyak berdiam diri, bermeditasi, berdoa, ya, atau mengevaluasi lagi tentang kehidupan kita mau menuju kemana. Nah, ini semua berhubungan dengan spiritual breakthrough. Oke, 4 hal ini, ya, teman-teman. Nah, itu juga akan mewarnai bulan-bulan clash, kan. Kita lihat bahwa 2017 sampai dengan nanti 2024 yang paling berat clash-nya paling banyak itu ada di 2020 dan 2021. Kita sudah mengalami ini semua, dan nanti di 2023 nggak terlalu berat seperti 2020-2021, enggak. Justru
ini langkah kita untuk menyikapi karena energinya itu pure, murni, energinya solid. Jadi kalau kita mau kerja keras, ya ini saatnya. Kapan? 5-6 bulan pertama. Ya. Ingat bahwa kalau Anda mau menambah hoki di tahun ini, persiapan adalah kuncinya. Persiapan. Persiapan dalam arti apa? Satu, apa bakat yang kita miliki, itu penting. Saya nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Apa yang Anda bisa deh? Apa yang bisa Anda lakukan saat ini dengan apa yang dimiliki? Nah, itu yang dilakukan dulu. Ya, selain belajar dan menambah skill tadi ya, reskilling dan upgrade skill. Nah, yang kedua selain bakat tadi belajar, opportunity. Kesempatan apa yang ada di depan sih? Itu bisa terbaca nanti dari luck cycle Anda secara tanggal lahir. Ya, luck cycle-nya apa sih yang tersedia di situ? Kesempatannya apa? Nah, kalau kesempatannya itu tidak Anda ambil, maka akan lewat begitu saja. Dan hoki menurut pandangan orang tuh beda-beda. Tergantung persepsi dari masing-masing ya. Kalau diam aja bisa hoki nggak? Mungkin bisa kalau heaven luck-nya bagus, kalau earth luck-nya bagus, tapi manusianya nggak bagus gitu ya, tetap aja hoki. Namanya rezeki nggak akan kemana-mana. Tapi jika tiga-tiganya bagus, ini bisa menjadi 100%, teman-teman. Bisa menjadi 100%. Ya. Buat kita yang kerja keras, mungkin heaven luck-nya kita pas nggak bagus. Ya. Terus earth luck kita juga nggak ngerti, tapi kita bisa usahakan supaya bagus. Dan kitanya sendiri memperbaiki diri. Ya. Nah, itu juga bisa mendorong luck kita menjadi lebih bagus. Oke. Ini nih, opportunity yang ada secara 2023. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada 12 bulan kelinci air di 2023. Kita lihat mulai Februari, Maret ya, ini hijau-hijau kan. Nah, hijau ini menandakan energi kayu yang murni, kuat. Energi kelincinya ini full. Kemudian lanjut. Mulai April kita langitnya sudah mulai api ya, mulai api. Kemudian Mei pure lagi, apinya atas bawah. Lanjut secara bumi ini masih energi api. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini, bulan Februari sampai bulan Juni ini adalah bulan-bulan terbaik. 5 bulan ini bulan yang terbaik untuk Anda self force. Artinya gini, lakukan yang terbaik yang Anda bisa all out 5 bulan ini. Ya, all out dalam artian gini, nggak sama satu sama yang lain. Mungkin Anda lagi diberi kesempatan untuk beristirahat karena penyembuhan, ya oke, lakukan. Atau mungkin Anda di bidang sales ya, Anda gencarkan itu sales atau sistem atau produk apapun yang bisa memperbaiki omset Anda, lakukan di situ. Ataupun kampanye-kampanye ataupun apa ya, launching produk yang perlu Anda buat, itu lakukan di 5 bulan pertama. Kenapa, teman-teman? Kita lihat di sini bulan Juli. Bulan Juli ini energinya sudah mulai menekan, ya, tanahnya mulai datang. Tanah tadi memang lemah. Nah, ini ada sisi tekanan-tekanan untuk semua orang mulai bulan Juli. Tadi kan ada sisi psychic ya, harus mulai psychic. Ini mulai susah nih. Ya. Mulai susah dalam artian nggak apa-apa kalau kita bilang enggak buat saya nggak susah gitu. Oke, siapkan dari sekarang. Kita bisa mendapatkan penghasilan double nanti ataupun multiple income stream gitu dari bisnis yang lain gitu ya. Misalnya bisnis kita lagi tertekan, bisnis logam. Kita bisa support bisnis api gitu kan, atau bisnis kayu seperti itu. Nah, dan di sini September itu mulainya nanti KPU ini ada kan, mulai calon presiden, dan nanti saya akan jelaskan kenapa kita mesti perhatikan di sini, karena semoga Indonesia bisa melewati dengan damai ya, bukan pakai intrik-intrik politik gitu ya, karena memang calon presidennya banyak.
supaya nggak ada kerusuhan gitu. Karena kalau di Indonesia sedikit aja digoncang oleh isu politik, kerusuhan, bom, nuklir dan sebagainya, itu dari luar asing nggak mau invest gitu. Padahal energi tahun ini adalah energi investasi untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa mendapatkan uang dari situ gitu. Penting sekali juga. Makanya Indonesia dan Pak Jokowi kan mulai bekerja untuk menarik investor. Betul di 5 bulan ini. Nah, energi Indonesia sendiri tahun 2023 ini ada sisi keborosan. Jadi akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk pemilu ini, untuk politik. Jadi energi kelinci tadi selain menunjukkan karisma untuk Indonesia, itu juga ada sisi pengeluaran uang besar, ya. Selain juga pemasukan besar yang mewarnai Indonesia, gitu. Oke, kalau kita lihat ini nggak ada, kelincinya hilang mulai Agustus ya, kelincinya pergi holiday katanya. Agustus, September, Oktober, November, nanti kembali lagi Desember kelincinya. Ya. Artinya ini yang perlu disikapi, bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya di semester pertama dan kemudian barangkali hibernasi di semester kedua, gitu teman-teman. Ya, ada perlambatan ekonomi, ya, ini yang terjadi. Kemudian panen secepatnya di semester 1 ya, kemudian cadangkan untuk semester 2. Memang ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan. Buat teman-teman yang punya perusahaan yang memang tidak bisa dipertahankan, atau mungkin harus berubah sistem atau menutup cabang-cabangnya gitu ya, yang memang perlu konsolidasi seperti itu. Nah, yang terjadi di tahun ini juga banyak sekali perubahan iklimnya secara ekstrim. Nah, kemudian juga yang perlu diwaspadai, kalau COVID kan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, penyakit dari hewan dan ternak. Ini akan menjadi satu isu terbaru ya. Tergantung dari yang handle itu bisa nggak. Negara mana yang nggak bisa handle akan kena gitu. Kemudian juga pengaruh pada aset, saham, real estate, dan keuangan. Banyak PHK, pengangguran meningkat, ya, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan kompetensi kita, gitu. Sehingga Anda menjadi orang yang paling dibutuhkan dan tidak bisa digantikan di posisi Anda, seperti itu. Bisnis yang memang tidak mampu bertahan, kolaps, ya mau nggak mau mesti tutup, ya. Atau mungkin ditawarkan untuk diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar, gitu. Dan tahun ini adalah tahun kerja keras untuk semuanya. Banyak usaha yang harus dilakukan. Tapi teman-teman ingat bahwa ketika kita kerja, mesti ingat juga bahwa kita perlu seimbang ya dengan hidup. Ya, di satu sisi bukan hanya kerja terus berpikir tentang uang terus, tapi bagaimana tahun ini menjadi tahun keseimbangan untuk kita, ya, pemulihan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, gitu. Oke, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini akan menjadi summary kita di tahun 2023, ya, aksi protes dan kerusuhan, krisis keuangan, bukan untuk Indonesia. Ya, Indonesia tadi ada uang masuk, tapi juga ada uang keluar gitu. Nah, untuk kita pribadi tergantung nih, apakah kita siap atau enggak. Nah, tapi kondisi luar ini memang ada seperti ini. Ya, inflasi dan stagflasi, kemudian monopoli gap kekayaan semakin lebar, PHK, tutupnya perusahaan, dan ini juga termasuk bangkrutnya negara yang kemudian dihandle oleh IMF, PBB, dan sebagainya ya. Banyak sekali memang orang-orang yang memang akan kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, ya, karena perubahan dari proses untuk menjadi otomatis tadi ya, otomasi tadi. Nah, yang perlu kita waspadai ada kesehatan mental ya. Oke. Nah, ini
Jika kita lihat elemen kayunya tadi nomor 1, kemudian api dan sebagainya, ya, perlunya menjadi master di bidang yang Anda inginkan sekarang, perdalam. Apa sih yang menjadi keunikan Anda, keistimewaan Anda? Nah, itu yang perlu diperdalam. Ini strateginya ya, perdalam dan belajar menjadi master di bidang Anda. Anda mau dikenal sebagai apa? Ya, kuncinya adalah tahun ini, supaya kita punya fondasi yang lebih kuat di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Tetap digitalisasi, melek teknologi, kemudian teknologi di rumah, ya, peluang yang bisa kita lakukan ini. Cash is king sudah didengungkan itu beberapa tahun yang lalu. Cash is king, tapi orang masih bingung. Gue simpenin uang gitu, tapi buat apa menyimpan uang? Menyimpan tapi nggak tahu tujuannya gitu. Nah, saat ini ada masa di mana orang yang punya cash is king itu punya aset gitu ya. Itu yang bisa dilakukan adalah bisa membeli aset-aset dengan harga murah. Kenapa? Karena uang menjadi konsentrasi di tahun ini ya. Semua orang mikirnya uang, kerja juga mesti mikirnya uang semua. Tapi juga banyak mereka yang kehilangan aset karena memang perlu dijual dengan harga murah. Nah, tahun ini ada banyak sekali orang yang akan menjual asetnya. Dan untuk Anda yang punya uang, ini kesempatan untuk membeli aset-aset dengan harga yang memang luar biasa murah. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan lagi adalah 5 bulan pertama ini tadi. Kita perlu yang namanya data, bonding dengan customer, lakukan yang terbaik yang kita bisa, ya, dengan strategi apa yang kreatif dan inovatif. Program unggulannya apa sih 5 bulan pertama ini yang terbaik? Ya, lakukan sebisa Anda. Gitu. Nah, kemudian kalau memang Anda perlu ekspansi bisnis, lakukan jika perlu. Karena banyak sekali perusahaan yang kolaps. Ya. Kalau dari sisi energi yang lebih kecil, kita lihat JDID juga tutup ya. Karena mungkin memang perlu tutup. Nah, terus juga ekspansi bisnis ini penting untuk Anda yang memang kuat, gitu. Ekspansi dan membeli perusahaan-perusahaan yang memang bisa Anda akuisisi, gitu ya. Selain itu juga pentingnya menjadi pionir di bidang Anda sekarang, ya, dengan keahlian dan bakat yang dimiliki, itu sangat penting. Anda akan dicari gitu ya, dicari dan mendapatkan, memang kalau Anda memang punya skill khusus, Anda akan mendapatkan tempat gitu. Dan nggak perlu khawatir karena bisa melewati 2023 dengan mulus. Oke. Penting untuk proteksi cash flow, siapkan paling nggak 1 tahun ini teman-teman. 1 tahun usahakan hemat, ya, tidak overspending, ya, tidak berhutang, kecuali Anda punya perhitungan yang tepat untuk hutang. Ya, oke. Kemudian pangkas biaya yang tidak produktif, kuncinya adalah disiplin tahun ini, disiplin ya. Oke. Nah itu. Kemudian di bulan Juli tadi kan, mulai sekarang juga mulai untuk mencari pemasukan dari sisi side gig tadi ya. Kemudian jadi freelancer atau kolaps dengan teman-teman, itu boleh kolaborasi. Kemudian komunikasi ya, penting di dalam pekerjaan ataupun di keluarga, itu penting banget. Komunikasi menjadi hal yang utama di sini. Oke, selain itu juga traveling, dan pastikan Anda punya kesehatan fisik dan mental yang memang mendapat tempat dan waktu di tahun ini. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya punya duit, saya taruh di mana? Ini kembali lagi kepada masing-masing. Chart Anda sendiri. Anda cocok di bidang apa? Anda kepikiran untuk investasi di mana? Itu penting. Ya. Peluang-peluang bisnis di tahun 2023 memang yang paling besar adalah kayu, ya tadi ya. Nah,
kayu, kemudian api, ya kan? Oke, ini PR untuk yang memang elemennya makin kecil ya. Paling kecil itu metal, industri logam. Nah, untuk industri logam sendiri, kuncinya adalah bagaimana untuk bisnis-bisnis yang berelemen logam ya. Dunia finance, kemudian juga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, militer. Nah, ini penting sekali. Ini lemah, tapi penting karena nanti untuk bulan-bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu di mana ada chaos, ini harus mendapatkan peran gitu loh, mendapatkan satu action yang bisa menghandle kerusuhan tersebut, itu penting ya. Jadi kalau ini di bidang industri logam, penting untuk branding, kemudian presentasi, untuk mencari sesuatu yang lebih kreatif, apa sih inovasi baru gitu ya. Ini untuk bisnis logam. Nah, kalau untuk tadi nomor 1 bisnis kayu, masih sama bisnis kayu, industri-industri ini yang berhubungan dan mendapatkan penguatan di tahun ini. Jadi banyak sekali akan bermunculan ya, fashion tetap menjadi ini ya, menjadi favorit, bisnis favorit gitu, gampang, seolah-olah gampang, banyak inovasi baru di bidang fashion garment gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kan bisnis api. Bisnis api ini juga salah satunya itu tadi, industri yang berhubungan dengan periode 9. Periode 9. Ya. Ini akan mendapatkan tempat dan kemudahan. Buat Anda yang memang tidak bisnis api, Anda bisa kok support dan kerjasama dengan orang-orang yang punya bisnis api ini. Kita lihat kuliner akan semakin jalan terus, kosmetik juga makin banyak, industri kecantikan, ya, bagaimana orang lebih sadar akan kesehatan, pengen berumur panjang, awet muda, gitu. Ini menjadi bagian dari bisnis api. Ya, kemudian film, kemudian juga media digital. Ini mewarnai juga, terutama nanti di bulan-bulan Mei ya. Mei Juni ini banyak sekali, marak sekali. Oke. Nah, kemudian bisnis air. Bisnis air sendiri memang masih lemah ya. Kita lihat bahwa cryptocurrency juga sudah mulai masuk kan, dari mulai tahun-tahun 2020 ramai, kemudian turun lagi. Karena apa? Orang belum siap, banyak sekali regulasi yang menentang. Pemerintah juga memberikan aturan-aturan yang memang memberatkan gitu. Tapi nanti ke depannya ini akan menjadi raja. Kita tinggal lihat aja, wait and see. Kapan waktunya? Nah, sekarang ini kan lagi lemah nih. Tapi disclaimer on ya, saya nggak nyuruh beli. Tapi boleh menjadi wacana bahwa ini akan menjadi besar nanti. Menjadi salah satu virtual asset yang perlu kita punya. Gitu. Oke, kemudian bisnis tanah. Bisnis tanah juga mengalami sedikit perlambatan ya, tapi bukan berarti jelek, enggak ya. Yang energinya lemah belum tentu juga tidak profit ya. Mungkin Anda jalan pelan-pelan dan tetap profit, bisa aja gitu. Oke, ini bisnis logam. Yang tadi PR-nya adalah bagaimana bisa konsolidasi, bisa evaluasi apa yang belum dilakukan gitu ya. Oke. Jadi, kunci dari kelinci air 2023 ini, kuncinya adalah apa? Yang pertama adalah kreativitas, ya, strateginya apa? Kreativitas, inovasi, perlu cerdas, dan ekspresi. Bagaimana cara kita mengekspresikan diri, produk kita, ya, dengan branding yang diinginkan pasar. Kuncinya adalah berani melakukan perubahan, terobosan, kemudian tampil,
di muka umum, publik gitu. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi untuk kita yang masih sembunyi, karena kita merasa malu, karena kita merasa nggak mau gitu, bukan saatnya, atau mungkin masih menunggu gitu. Tahun ini loh, banyak sekali memang orang-orang yang lebih berani untuk berekspresi, nekat-nekat gitu. Bahkan viral itu jadi gampang. Mungkin kita perlu berpikir nggak perlu viral, nanti akan ada waktunya sendiri gitu. Paling tidak bagaimana saya bisa punya media sosial gitu. Karena memang ini sesuai dengan tren dan memang kita belajar untuk menyelaraskan diri dengan energi yang ada supaya kita tidak tertinggal. Itu yang penting. Oke. Nah, ini energi dari 2023 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang Feng Shui. Sebelum nanti saya lanjutkan dengan Anda boleh bertanya ya. Saya lanjutkan secara Feng Shui dulu ya. Nah, Feng Shui dari 2023 ini ada bintang berpindah yang namanya Flying Star. Itu setiap tahun berpindah secara rutin. Setiap bulan juga berpindah. Setiap hari pun berpindah. Karena energi itu memang selalu mobile, berpindah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diciptakan, tapi bisa dirasakan. Nah, seperti Wi-Fi. Bagaimana energi ini berpengaruh pada hidup kita, terutama di kantor dan di rumah, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan kebaikan dari energi tersebut dengan beraktivitas di daerah itu. Nah, ini energi yang ada di 2023. Tengahnya adalah energi learning, studying, romance, relationship, seperti itu. Nah, ini berpengaruh ketika kita memanfaatkan energi dari tengah ruangan tersebut. Dan ini berarti semua negara, semua orang di dunia itu mendapatkan energi yang sama. Belajar resource-nya banyak sekali. Tapi kalau yang kemarin-kemarin belajar secara gratis, sekarang sudah nggak mungkin lagi. Kita nggak mungkin dong belajar secara gratisan. Nanti cuma dapat kulitnya gitu. Nggak apa-apa, kita investasi untuk belajar untuk bagian dari leher ke atas ya. Itu tahun ini. Pastikan Anda upgrade skill Anda. Itu. Dimanapun, bidang apapun Anda. Kemudian kalau kita lihat yang terbaik itu sisi ini 8. Kan orang bilang periode 8. Semua angkanya yang bagus 8 karena menurut Chinese tradition gitu. Angka 8 katanya hoki gitu. Angka duit. Nah, secara Feng Shui memang ini angka memang yang angka bagus. Kemudian cash flow, money gitu berhubungan dengan itu. Tapi angka 9 juga nggak kalah menarik. Angka 9 ini menandakan investasi di masa depan. Kemudian ini juga kita masuk periode 9 kan. Nanti yang ngetren bukan lagi 8 tapi 9. Angkanya 9. Nah, 1 juga termasuk energi yang bagus secara Feng Shui, itu energi tentang noble people. Noble people, orang-orang yang membantu. Ingat bahwa di tahun ini banyak sekali noble people ya. Banyak sekali orang-orang yang membantu, kita hanya perlu membuka mata, membuka telinga, dan menyadari. Tapi noble people bukan hanya penolong, dalam artian yang membuat kita itu happy. Kadang-kadang mereka memberikan hal yang tidak mengenakkan gitu ya. Bisa aja terjadi. Setiap orang berbeda. Tapi noble people di sini membuat solving problem, istilahnya seperti itu. Dan itu banyak sekali di tahun ini. Istilahnya kalau Anda say no, why no gitu. Coba jangan langsung counter. Karena tahun ini cepet banget orang mengcounter keadaan dan situasi. Cepet banget orang protes. Karena sesuatu yang tidak diinginkan. Coba dengarkan dulu. Itu adalah kunci tahun ini ya. Mendengarkan. Gitu. Oke. Energi yang bagus 8, 1, 4, 9, dan 6. Ini untuk otoritas. Ya. Nah, yang kurang kondusif, jadi yang namanya energi itu semuanya baik, betul. Tapi yang kurang kondusif untuk
untuk hal tertentu itu juga ada. Misalnya untuk East, zona timur ini adalah zona sakit. Jika Anda punya saudara atau orang tua atau teman yang tidur di kamar bagian rumah East, usahakan untuk pindah. Apalagi dia udah sakit, nanti akan lebih parah sakitnya. Itu. Atau jika Anda punya kamar, mungkin di sektor ini Northwest, dan Anda merasa nggak enak badan gitu secara fisik, Anda boleh pindah dulu kok tahun ini. Nah, jangan di Northwest. Nah, energi tahun 2022 itu duanya ada di Southwest. Southwest mewakili dari mamah atau wanita tertua di rumah tersebut, itu rentan sekali untuk mendapatkan sakit. Ya. Nah, tahun ini 2023 itu terbang bintangnya di sektor Northwest. Artinya ini berhubungan dengan kepala keluarga atau ayah atau pria tertua di rumah tersebut. Jadi untuk ayah di seluruh dunia, untuk para kepala keluarga, cobalah berpikir juga untuk menjaga kesehatan dengan hal-hal yang baik ya. Olahraga, makanan sehat, istirahat yang cukup gitu. Kenapa? Karena tahun ini bintangnya itu ke ayah gitu ya, ke ayah. Oke. Terus kalau kita lihat secara dunia, ini saya plotting Feng Shui kompasnya ya. Kita lihat tadi kalau energi yang East itu adalah energi kelinci. Tahun ini kan tahun kelinci. Berarti kelinci itu menjadi penguasa sosial lainnya, karena pemimpin. Ya. Sekali lagi orang bilang, kalau Anda sionya kelinci berarti jelek. Kalau di tahun kelinci belum tentu, jangan percaya. Ya, kenapa? Karena perlu hal-hal yang memang secara mendetail ya itu harus dikupas gitu. Kalau kita lihat secara global dunia, East itu mengarah kepada China dan Jepang. Nah, sempat China mengalami gelombang berikutnya COVID ya, dan energi ini di East, kalau yang berhadapan langsung itu pasti West. Jadi kalau East berhadapan langsung begini pasti West. West itu rooster, dan energi rooster itu negara Amerika. Didatangi oleh bintang 6. Secara otoritas memang iya, tapi secara namanya kena year breaker ya, kena efek langsung. Jadi kan gontok-gontokan dua negara ini. Ya, kena efek langsung. Itu memang masih terjadi di tahun ini. Nah, yang kurang bagus lagi adalah sisi Northwest tadi, ya angka 5 ini. Northwest-nya kena di bagian Inggris. Di awal tahun juga kita sudah mendengar, karena energi 2023 ini sebetulnya sudah terasa mulai bulan-bulan November, Desember 2022 ya. Dengan meninggalnya Ratu Elizabeth itu sudah menjadi tanda. Kemudian dari cap kelahiran Pangeran Charles itu juga ada yin structure di situ, tidak mengalami perubahan yang signifikan, apalagi kena bintang 5 di tahun ini. Itu berat sih, berat untuk Inggris secara sektor ini ya. Tapi kan ini energi 1 tahun. Nah, bagaimana dengan Indonesia dan Asia Tenggara? Asia Tenggara atau Southeast ini bintangnya bintang 3. Bintang 3 secara Feng Shui. Nah, bintang 3 ini mengakibatkan banyak sekali perselisihan paham, juga argumen-argumen ya, yang akan terjadi. Buktinya pemilihan presiden Malaysia yang lalu juga diwarnai dengan sedikit kerusuhan ya, walaupun bisa akhirnya diatasi gitu, dan akhirnya pemenangnya pun ada walaupun beda tipis. Itu juga akan terjadi di Indonesia. Semoga Indonesia tidak mengalami kerusuhan yang berdampak parah. Itu yang kita mau sih. Nah, kenapa kalau kita lihat berita-berita itu, kenapa investornya justru dari Malaysia,
dan dari Singapura, seperti yang Pak Jokowi bilang. Karena mereka menganggap Indonesia adalah South mereka, uang buat mereka. Jelas? Jadi di sini ya, di sini. Ini ada Malaysia juga, ada Singapura. Investasi, mereka investasi kemana sih? Ke angka 8, ke South-nya. South-nya itu Indonesia. Gitu, ya. Dan ini bisa diterapkan juga untuk bisnis kita, teman-teman. Jika Anda mau buka cabang atau akuisisi, Anda cari yang arahnya South. Itu untuk cash flow, untuk cash, ya. Dan yang North itu juga bagus, ya. Atau yang angka 1 tadi Southwest, di Southwest. Tapi kalau Southwest lebih kepada semester kedua nanti, ya. Kalau yang sekarang ya mulailah mengarah ke itu, ke South, ke selatan. Ini juga untuk armada-armada untuk menyiapkan strategi marketing segala macam ke South arahnya. Itu bagus banget. Ini energi yang global, lebih kecil lagi, kita terapkan di rumah sama. Ya, jadi kalau kita mau menerapkan Feng Shui di rumah, ada konsep dari Qi, aliran Qi yang bagus seperti apa, itu memasukkan Qi yang terbaik dari gunung dan air. Ini konsep dari tradisional Feng Shui yang lama, memasukkan konsep gunung dan air. Gunung itu dalam artian mewakili kesehatan, ya, dan air mewakili kemakmuran. Selain itu, untuk melihat Feng Shui perlu yang namanya lingkungan. Itu juga penting. Gedung itu dibangun kapan, kemudian kapan ya dibangunnya, dan facing-nya menghadap mana. Selain itu juga kecocokan dengan pribadi masing-masing. Ya, jadi banyak hal yang bisa dianalisa di sini. Tapi kalau kita mau menganalisa secara internal rumah kita, ya, itu kita bisa pakai zona-zona yang di Southwest ini untuk beraktivitas, ya, atau di South yang tadi, atau North, atau di tengah maupun di sisi West, gitu. Artinya apa sih? Artinya jika Anda punya anak yang misalnya meja belajarnya nih sekarang di sektor Northwest, Anda boleh geser sedikit ke sisi North atau di tengah-tengah ruangan, itu boleh. Ya, ini akan mendorong energi di situ untuk bersirkulasi dan berinteraksi dengan energi dari penghuni, ya. Nah, seperti itu. Terus kalau kita lihat sisi satu nih ya, untuk Anda yang mau starting bisnis, kemudian juga telepon untuk mulai menghubungi customer, bonding dengan klien, itu bisa menggunakan sisi Southwest, gitu. Terus South ini boleh, sisi South dan sisi North ini juga boleh dipakai untuk mengatur interior dari ruangan kita, sofanya semua diarahkan ke situ, dan yang dihindari adalah sisi ini, Northwest, East, dan yang tadi itu, sisi Southeast Tenggara. Kecuali Anda memang mau break bad habit ya, Anda selama ini diam semua simpan dalam tanpa bisa mengungkapkan, Anda pakai ruangan di sektor Southeast ini. Ini bisa untuk membantu Anda untuk mengutarakan isi hati. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian untuk improve sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi, Anda boleh pakai sisi Northeast. Jika selama ini Anda malu atau tidak bergerak atau belum bisa untuk berkomunikasi, ya, apapun alasannya, Anda boleh gunakan ruangan di Northeast ini. Gitu. Ya, seperti itu. Atau mungkin untuk pasang ads, advertising gitu kan, Anda boleh, itu kan bisa dipilih lokasinya ke arah mana gitu. Itu bisa. Untuk lebih jelas, memang kita ada di peta hoki. Peta hoki itu kita bisa mengupas secara pribadi bulanan, energi bulanan apa yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Ya, kalau ini secara umum. Oke. Ya, teman-teman, kita lihat di sini. Nah,
Ini adalah gambaran dari Feng Shui 2023. Tidak boleh lakukan apapun renovasi groundbreaking mulai pembangunan itu di sektor yang ini, terutama di bulan-bulan ini, Februari, Maret, April, no, gitu. Ya, tanpa bertanya kepada saya. Oke. Nah, kalau misalnya bulan West ya atau sektor West itu juga tidak boleh dikutak-katik. Misalnya ada bocor di situ, ya ada apa yang harus diperbaiki, itu pantang sekali untuk ketok-ketok palu, untuk ngebor, ya, untuk membangun mulai dari situ nggak boleh. Ya, ini memang kenapa sih nggak boleh? Tuh, ini bukan abal-abal, bukan juga hanya mitos, bukan, tapi ini apa ya, cermin dari Anda mengaktifkan energi yang memang tidak kondusif gitu loh. Bisa mengakibatkan hilangnya peluang, hilangnya uang, kemudian juga segala macam bencana yang memang kita tidak harapkan, seperti itu ya. Ini bukan mitos, karena saya banyak sekali menjumpai orang-orang yang memang sudah mengalami, mereka yang tidak sengaja mengaktifkan Feng Shui yang karena nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, terus yang perlu kita lakukan adalah bintang-bintang ini bagus. Ya, jadi bintang-bintang ini boleh di sini kita aktivasi. Ya, aktivasinya dengan apa? Jika bintang ini di sektor Northwest kan angka 5, perlu kita taruh yang namanya metal cure atau logam di situ. Logam bentuknya barbel besi yang 5-10 kilo, taruh di situ untuk meredam energi negatifnya. Itu di bulan Februari ini ya. Anda taruh di situ, biarkan sepanjang tahun. Ya, atau mungkin besi-besi yang memang kita bisa taruh di situ, di sektor itu. Apapun ruangannya, taruh aja di Northwest. Atau di sektor East, ini juga boleh. Boleh ditaruh besi sebagai metal cure-nya ya. Gitu. Oke, lanjut. Kalau di sini kita punya akuarium ya, bagus jika ditaruh di zona ini. Ya, di zona N2 dan N3. Jadi North 2 dan North 3 ini. Atau di sektor selatan, itu juga boleh. Ya, untuk akuarium atau water pump, segala sesuatu yang berhubungan dengan air yang bisa mensirkulasi dan menyala 24 jam. Gitu. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jika Anda tidur di kamar is bagaimana? Tapi nggak bisa pindah karena nggak ada ruangan lagi gitu. Oke, kalau tidak bisa pindah, mau tidak mau, arahkan kepala bednya ini di sektor ini. Jadi kalau ini ada small c-nya kita taruh di sektor ini. Ya, bukan di sini kepalanya. Ya, ataupun kalau logam kita taruh di bagian ini. Metal cure-nya. Metal cure bukan hanya dari besi, tapi bisa aja bronze atau copper itu ya, bronze, terus juga silver, aluminium yang solid itu bisa. Oke. Lanjut. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Ada sektor yang bagus dan ada yang sektor yang jelek. Yang bagus, yang bertanda hijau ini, Anda boleh manfaatkan untuk beraktivitas. Ruang kerja, ya, ruang nonton TV, ruang belajar, nah itu di sini. Kalau yang silang-silang ini ya sementara untuk hal-hal yang kurang penting, yang tidak terlalu penting, itu boleh. Oke, terus perbanyak aktivitas di sektor-sektor yang memang South, Southwest, North, dan West. Ya, memanfaatkan area bagus, sektor yang terbaik, yang bisa mendapatkan energi yang terbaik juga. Dan pastikan di situ jendelanya terbuka, ya, angin masuk, matahari bisa masuk dan dibersihkan. Ya, supaya apa? Ada sirkulasi di situ yang memang bagus. Nah, yang tidak menguntungkan yaitu sektor tadi 5, 2, ya, 5 di Northwest, 2 di East. Hati-hati dengan kepala keluarga. Oke. Ya. Nah,
sampai sini nanti silahkan Anda boleh tanya ya, Anda boleh chat nanti, boleh buka speaker juga. Saya akan lanjutkan secara cepat saja. Ini peringkat global. Sebenarnya nggak ada artinya sih. Peringkat kelinci nomor 1 karena memang kelinci itu mendapatkan tempat ya sebagai seorang pemimpin gitu loh di tahun ini. Jadi ada sorotan-sorotan pada sio kelinci. Ya, tapi kalaupun nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa gitu karena Anda tahun ini mendapatkan banyak kemudahan loh, banyak penolong juga gitu untuk si kelinci yang sionya kelinci. Nah, untuk yang paling kena dampak siapa? Sebenarnya yang terdampak langsung itu rooster. Rooster melambangkan banyaknya hal hambatan ya di tahun ini, tapi bukan masalah karena Anda bisa melewati kok. Semua akan dapat jatahnya masing-masing setiap tahun ya. Jadi nggak usah khawatir, Anda cuma perlu lewati aja dengan lebih aware gitu. Karena memang rooster ini banyak berhadapan langsung dengan kelinci gitu ya. Banyak tantangan lah tahun ini. Oke. Nah, kalau kita lihat secara aset ya, yang terbaik yang dapat kemudahan nih sebenarnya monkey. Anda bisa punya satu kans dengan aset yang memang bertambah ya. Monkey. Terus kalau yang paling rendah gini mungkin Anda banyak pengeluaran ya, kerbau nggak masalah. Anda banyak pengeluaran di tahun-tahun sebelumnya untuk hal-hal yang memang penting menurut Anda, nggak masalah. Dan nantinya toh Anda bisa mengumpulkan aset yang lebih baru lagi gitu loh. Jadi banyak di antara kita tuh yang berpikir saya maunya untung, saya nggak mau kehilangan uang, saya nggak mau kehilangan aset gitu. Tapi kalau itu memang perlu, ya mau nggak mau gitu kan. Untuk aset ya, ini peringkat secara global aja. Nggak perlu berkecil hati karena memang semua ada gilirannya masing-masing gitu. Nah, untuk wealth, kelinci lagi-lagi punya kesempatan nomor 1. Buat Anda yang sio kelinci ya, sio kelinci, silakan Anda mau promosi jabatan juga boleh. Anda yang kelahiran tahun 75, kemudian 87, 99, 2011, 2023. Nah, itu 2023 masih bayi dong. Belum lahir. Oke. Untuk yang kelinci, Anda boleh promosi jabatan. Dalam artian jika Anda punya skill ya, atau mungkin Anda orang yang memang punya kompetitor ya, punya rekan kerja yang bukan kelinci gitu, Anda yang punya lebih kans lebih gitu untuk mendapatkan promosi seperti itu. Dari sisi status dan juga salary. Oke. Nah, lagi-lagi ini memang nggak enak buat rooster dan buat ini ya ox ya. Gini teman-teman ya. Jadi tahun ini itu kan tahun kelinci. Katanya kan nggak jong sama ox, tapi belum tentu juga gitu. Artinya beda 4 tahun itu nggak jaminan. Karena yang kita lihat hanya satu sisi, hanya tahun. Itu 1/8 bagian. Kita harus lihat secara global gitu. Untuk petanya, untuk luck cycle-nya seperti itu. Kalau dari sisi kesehatan, ya, wow, ini memang ox lebih mudah kena ini ya, kena energi yang low immunity. Juga untuk Anda yang tiger itu waspadai tahun ini memang gampang sekali kecapean gitu. Memang semuanya energi rendah. Kenapa? Karena tahun ini tahun kerja keras. Jadi betul-betul waspada tentang kesehatan. Buat Anda yang belum punya asuransi, segera ambil asuransi dulu ya. Saya bukan agent, saya juga nggak jualan, tapi penting kita bisa di cover oleh asuransi supaya ada hal-hal yang tidak diharapkan ya. Kita bisa punya satu ini ya, satu covering gitu dari asuransi. Oke, untuk mentor, memang kelinci juga orang yang paling banyak dikelilingi oleh penolong. Sehingga jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan dan pertolongan dari orang-orang sekitar gitu.
banyak kan di antara kita yang malu atau mungkin sungkan, itu nggak enak gitu ya. Nah, ingat bahwa tahun ini malu bertanya sesat di jalan gitu. Karena banyak solving problem dari orang-orang di sekitar kita gitu. Oke? Ya. Nah, mungkin kalau Ox gini waktunya untuk menyendiri, kesendirian ya, karena lebih banyak kepada masuk ke dalam diri sendiri. Kalau yang tengah-tengah ini ya so-so lah ya. Oke, yang saya cermati sini Rooster dan Ox nih, yang memang waktunya untuk spiritual breakthrough, untuk kembali lagi inner healing seperti itu. Oke, sekali lagi karir itu kelinci mendapatkan tempat. Ya, yang lain juga oke aja. Ini secara global teman-teman. Nah, sekarang kalau lebih spesifik lagi, kita lihat dari sisi wealth dan finance, kelinci itu bisa dari akumulasi kekayaan ataupun saving ataupun pemasukan ya dari bulan ke bulan. Jadi pastikan Anda menabung dan mengumpulkan ini tahun Anda loh gitu. Jadi kalau sampai nggak dapat apa-apa sangat disayangkan. Kemudian kalau anjing itu dari sisi kepemimpinan membaik, ya dari sisi leadership juga bisa mendatangkan uang gitu. Nah kalau untuk snake ya, snake buat Anda yang memang kelahiran 77, 1977, 89, terus juga 2001, jika ada tawaran traveling atau bepergian untuk masalah pekerjaan atau bisnis diambil aja. Karena tahun ini kesempatan Anda, gitu. Nah, kalau dari sisi red itu solving problem lah ya. Kalau dari sisi goat mendapatkan ya dari sisi berpikir sejenak untuk mengambil keputusan itu penting, ya. Jadi tidak terburu-buru. Itu. Kalau mentor dan nobleman, yang paling banyak memang kelinci ya. Nah, kalau untuk Anda yang sionya anjing tadi ya, kalau di tahun ya, karena kita membaca dari tahun itu berhubungan dengan Anda, lingkungan di eksternal Anda. Senior atau orang yang memang punya jabatan atau status yang lebih tinggi akan membantu Anda gitu. Nah, kalau dari sisi naga atau sio naga nih ya, dragon ya. Ya, dragon ini kan kelahiran tahun 76 gitu ya untuk dragon. Juga 88, terus juga tahun 2000. Nah, ini mendapatkan bantuan dari orang-orang yang memang same gender, yang sama-sama, kalau pria ya pria, kalau wanita ya kebanyakan ya. Jadi bisa dimintain tolong istilahnya. Atau industri-industri yang berhubungan dengan maskulin. Nah, kalau yang ini kuda dari sisi femininnya. Jadi memang mungkin buyernya yang ngambil keputusan memang yang wanita gitu, yang ibu itu yang mengambil keputusan gitu ya. Kemudian ada sisi spiritual nobleman untuk orang yang sio ular di sini ya. Dan juga kalau untuk monkey ini dari event-event tertentu ada bantuan di situ, tapi short term sifatnya. Sifatnya adalah sebentar-sebentar gitu, tapi itu adalah bantuan, sisi bantuan yang bagus ya. Nah, untuk networking penting di tahun ini karena kalau kita nggak networking maka kita nggak bisa tahu situasi pasar, ya, situasi kompetitor, kemudian brainstorming nggak akan bisa. Oke, jadi sisi networking memang yang mendapat tempat itu kuda, ya. Kuda itu berhubungan dengan orang-orang dan carilah memang orang yang statusnya lebih tinggi dari Anda. Itu akan bagus untuk mendatangkan hoki ya. Nah, kalau dari sisi anjing, senioritas itu penting. Ya, orang-orang yang memang usianya lebih tua, kemudian atasan, ya, orang yang lebih senior itu penting untuk diajak networking. Nah, kalau untuk shio babi nih, shio babi. Nah, shio babi itu mengunjungi tempat baru atau bernetworking di lingkungan yang memang belum pernah Anda temukan sebelumnya, atau di lingkungan baru jangan ditolak. Ya, ini akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Oke, ada yang jomblo di sini? Kalau yang jomblo,
masih single, kemungkinan untuk mendapatkan pasangan itu ada untuk tikus, ya, untuk sio tikus. Jadi banyak sekali nanti yang mendekat kepada Anda. Oke. Terus kalau dari sisi kuda, dan kuda ini dari sisi happy event ya, banyak menghadiri acara-acara yang memang temanya party, kegembiraan, celebration, is okay gitu. Ya. Kalau dari sisi ini, tiger timbul karismatik, juga hati-hati low imunitas tadi ya, low immunity. Oke. Nah, kalau yang sudden famous, yang langsung bisa terkenal nih gitu, mungkin jadi viral gitu. Jika Anda bershow ya di tahun lahirnya itu kelinci, ya, kelinci nggak boleh ngumpet. Kelinci harus belajar untuk menerima sorotan dari orang lain, atensi dari orang lain. Terus juga goat di sini dan juga monkey. Monkey yang tahun-tahun lalu tidak mendapat kemudahan, ya, tahun yang berat. Tahun ini bisa mendapatkan nama ya ataupun atensi dari bakat yang dimiliki, apapun bakatnya. Anda akan dicari, tapi jangan menolak gitu ketika Anda ditemukan. Ya, oke. Ada bagian yang memang nggak enak di sini, energi yang perlu diwaspadai ya, ketika kita kehilangan uang gitu. Nah, kenapa kelinci? Karena spending tanpa perhitungan. Ini bisa jadi karena emotional spending, gitu ya, emotional buyer gitu. Jual sama orang-orang yang kelinci dengan perasaan itu pasti dibeli. Oke. Terus juga kalau goat itu orang-orang di sekitar yang memang nggak suka gitu ya, itu bisa menyebabkan Anda kehilangan uang gitu. Nah, kalau untuk rooster, pengeluaran besar tidak terduga. Nah, ini bisa Anda mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan menyiasati, meminimalkan itu, mendapatkan asuransi ya untuk mengcover dan sebagainya. Kan asuransi nggak cuma kesehatan ya, mungkin waktu traveling itu bisa aja. Biasanya nggak pernah pakai asuransi, beli tiket pesawat, sekarang lah pakai asuransi, itu kan bisa aja. Nah, kalau dari monkey ini banyak pengeluaran rutin gitu. Kalau kerbau, hati-hati pengeluaran karena kecerobohan sendiri ya. Jadi walaupun udah dihati-hati, kadang-kadang tetap aja gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengenali energi di sekitar kita nih ya? Energi yang memang baik dan buruk gitu. Nah, akan mendekat kepada Anda yang bershow ini ya, di tahun-tahun ini ya. Misalnya dragon. Banyak nih energi feminim atau lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan industri wanita gitu. Nah, terus juga goat dihadapkan dengan orang yang mungkin kekanak-kanakan, yang memancing Anda untuk responsif, untuk marah gitu. Ya nggak perlulah, kita cukup menyadari gitu kan. Oke, kalau yang energi ini saya simpulkan dengan satu kata supaya Anda bisa menafsirkan sendiri. Ya karena sesuai dengan masing-masing, ini energi yang datang memang ada gitu ya di tahun ini. Kalau yang tiger, memang energi di sekitar Anda, kompetitor itu bikin repot kadang-kadang. Tapi jangan dimasukkan hati karena banyak sekali orang sensitif di tahun ini ya. Lebih baik kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, kita lebih baik diem gitu kan, supaya tidak memancing kerusuhan ataupun rasa tidak suka dari orang lain gitu. Ya, itu bisa aja menjadi miss tongue buat si kerbau ya. Kadang kita protes, aku nggak begini, kenapa kamu begitu gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan gitu. Nah, itu juga miskomunikasi dialami oleh pig atau babi ini. Hati-hati miskomunikasi dengan keluarga, anggota keluarga, teman kerja, ataupun lingkungan-lingkungan Anda. Nah, kalau untuk tikus, ada yang gosip ya biarin aja lah. Tetap aja nggak usah dimasukkan hati. Jangan apalagi sampai kepada pikiran ya. Nah,
untuk energi-energi yang memang negatif, dan hati-hati nih, hati-hati, cepat sekali bisa sakit ya. Nah ini misalnya motong wortel dikit, berdarah kecil gitu. Nah kalau yang tiger kan tadi, kalau memang merasa sakit ya istirahatlah gitu, mengikuti kemana badan mau pergi gitu. Kalau yang ini karena benda jatuh, ya hati-hati, kita jauh-jauh dari sesuatu yang membahayakan lah ya. Nah kalau yang untuk ini kerbau sama, karena sedikit luka aja bisa terjadi karena tidak konsentrasi atau mungkin karena hal-hal yang membuat kita buru-buru gitu. Untuk pik itu ada mobilitas tinggi ya, jadi ketika lebih diposisikan untuk bepergian atau sesuatu yang terburu-buru, nah ini bisa mengakibatkan deadline-nya itu padat. Nah ini yang perlu diwaspadai. Oke, kalau untuk yang kelinci sendiri tentang kesuburan ya, bisa aja mensnya nggak teratur ya, atau mungkin ada sesuatu yang menahan kencing gitu ya, itu berkaitan dengan organ bagian reproduksi gitu. Jadi ya segera aja kalau memang itu ada, segera periksa ya. Oke, ini emosi negatif yang memang dialami oleh Anda yang bersio ini ya, 12 sio ini, terpancing dengan tadi emosi-emosi yang memang ada. Jadi energinya memang ke situ gitu. Sadari aja, tahun ini memang tahun emosional untuk semua orang. Emosionalnya di sisi mana? Kalau yang rabbit lebih sensitif, dia maunya perfeksionis. Kalau yang naga lebih moody, mood-moodan, juga terdistraksi oleh banyak hal gitu. Banyak maunya, tapi kadang-kadang mood, terhalang oleh mood. Nah, kalau untuk ular itu energi kesendirian. Ini bagus juga untuk spiritual sebetulnya. Tergantung bagaimana persepsi kita menilai. Bisa negatif, bisa positif. Atau ogah melakukan sesuatu hal. Untuk memulai sesuatu yang baru tuh enggan gitu. Nah, kalau untuk kuda ini terlalu agresif, terlalu terburu-buru hingga stres. Itu emosi negatifnya. Kalau yang ini goat, kambing, seringkali melakukan sesuatu itu penuh ragu-ragu. Ya, hanya di sisi imajinasi dan dalam bayangan, tapi untuk eksekusinya kurang. Nah, ini perlu Anda cermati gitu ya. Untuk yang monyet, banyak distraksi, sesuatunya abstrak, kurang clear, kurang jelas, perlu clarity. Nah, kalau yang rooster karena tahun ini berhadapan langsung dengan rabbit ya, lebih banyak terpancing oleh temperamen emosional. Jadi nggak tahulah idenya mau ngapain karena semuanya serba salah, seolah-olah salah, seolah-olah alam tidak support gitu ya. Ya ini memang dijalani aja, disadari. Oke, untuk yang ini anjing itu karena egonya sendiri. Jadi banyak ide yang harus dilakukan, maunya ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi banyak, tapi akhirnya bingung juga sendiri mau ngapain gitu. Nah, kalau yang pig karena kesedihan ya, ini apapun yang dilakukan tuh kayaknya harus menerima aja tanpa bisa untuk bicara gitu. Jadinya sedih, emosionalnya ke situ. Kalau yang tikus nggak sabaran karena banyak hal yang membuat takut gagal gitu. Nah, ini kalau ox, kerbau itu hati-hati ketika mungkin disalahi oleh orang lain, jangan menyerang. Karena apa? Nanti akan jadi bumerang gitu. Ya biarin aja lah. Kalau ajaran agama tuh bilang kalau kamu ditampar pipi kiri ya kasih pipi kananmu lah gitu. Istilahnya seperti itu. Oke, kalau yang tiger imunitas rendah tadi dan overthinking, terlalu analitik gitu ya. Oke, ini bisa Anda sikapi dan sadari, oh itu toh, itu yang terjadi gitu. Jadi kita bisa melewatinya ini dengan lebih berjiwa besar. Oke, itu saja dari saya. Nah, teman-teman
yang mau bertanya nih sekarang, silakan. Yang mau bertanya boleh chat ataupun open mic ya. Malam Cik Mayin. Iya, halo Pak Hendrik. Iya. Cik Mayin untuk posisi tidur ya, tadi yang Cik Mayin bilang di is, apakah boleh kepalanya hadap ke not? Boleh Pak. Boleh ya. Boleh. Oke, makasih. Iya, hadap ke not ke boleh gitu. Ya. Oke, makasih. Ya, Pak Hendrik. Oke, tadi pertanyaan nih saya baca dari atas ya. Oke, ada yang pertanyaan mungkin? Siapa yang tanya ini? Hop. Ya, ada 7K di langit pada bulan Juli, betul. Cik Mei mulai 2024 sampai 2043 kan elemennya api. Apakah kita harus mulai berpikir berbisnis yang berelemen api? Gini Bu, tidak semua bisnis api itu kondusif dan sinergi dengan elemen pribadi kita. Ya, apalagi yang kita sudah punya bisnis di luar api sebelumnya. Nah, ini ya nggak perlu Anda berbisnis api, tapi Anda bisa support bisnis api, gitu. Ya, atau kolaborasi dengan orang-orang yang memang punya bisnis api. Memang. Bisa. Iya. Halo. Siapa nih yang bicara? Oke, sambil menunggu ya. Bung Mei, bagaimana pengaruh show di tahun 2023 ini? Tadi ya udah dijelaskan ya. Udah dijelaskan panjang lebar pengaruhnya gitu dari sisi bulan, dari sisi jam, ya, dari sisi elemen gitu kan. Itu plotnya berarti jika rumah hadap selatan. Gini, betul. Jadi kalau kita memakai kompas, ya, kita di HP itu kan ada kompas. Kita berdiri di tengah rumah. Berdiri di tengah rumah, kita buka kompasnya, ya. Kita arahkan arah kemana aja. Kalau memang depannya utara, kita mau arah ke kiri, arah ke kanan, itu tetap depannya utara gitu. Jadi kita tahu sektor mana utara itu ada kamar apa, ada ruangan apa gitu. Ini juga berlaku untuk kantor ya, untuk kantor. Oke. Lalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, ini bisa dilakukan secara pribadi ya nanti ya, konsultasi pribadi. Jika ada kolam di sektor northwest dan north ada kolam air mengalir, apakah tetap dinyalakan? Nggak apa-apa Pak Asal. Ya, di north, pompanya di north. Pompanya di north itu bagus. Tapi kalau ada 2 keran misalnya, yang northwest matikan aja. Gitu. Oke, terus silakan buka mic bagi yang mau bertanya. Saya mau bahas sedikit tentang Pak Oki nih. Pak Oki ya. Oke, untuk Pak Oki ya. Mungkin bisa Pak Oki open mic-nya bisa ini. Halo Pak Oki. Pak Oki ada? Ada, Bu. Oke, Pak Oki mau nanya tentang apa? Ya peruntungan di tahun ini. Oh, iya. Gini Pak, kan tanggal lahir Anda itu kan 31 Oktober, betul ya? Ya. Tahunnya 70. Ya. Oke, tahunnya 70. Ini saya satu aja ya, karena mungkin waktu ya. 70 jamnya 21.45. Oke, 21.45. Nah, kalau untuk Pak Oki, kalau kita lihat di sini elemen pribadinya kan kayu. Nah, kayu ini bersinergi dengan kelinci di tahun ini. Nah, kalau temanya untuk Bapak ya, temanya tahun ini adalah Bapak ada reputasi yang baik dari langit.
ada sesuatu yang harus dipelajari, dan juga di tahun kemarin kan Bapak ada progresivitas nih, ada pergerakan yang membuat Bapak sibuk. Iya. Seringkali bepergian. Iya. Betul? Nah, tahun ini adalah tahun di mana Bapak mesti meningkatkan karisma, karena Bapak terlihat berkarisma di depan orang lain. Karismanya ada. Dan ini Bapak manfaatkan untuk tadi itu, menjalin koneksi, networking, untuk membuat goals baru seperti itu, karena temanya atasnya adalah belajar sesuatu yang baru. Oke. Dan bawahnya adalah uang ataupun energi global yang bisa mendatangkan uang untuk Bapak dengan cara menembus batas-batas dunia di luar Indonesia, harus di luar Indonesia, entah itu lewat online platform ataupun lewat Bapak juga branding. Oke. Seperti itu. Jadi bagus sekali Pak tahun ini. Berasa nggak bagusnya? Belum tahu. Nah, apa yang terpikirkan untuk Bapak ini? Ada penawaran bisnis baru. Oke. Bisnis apa? Alat penghemat BBM. Oh, karena Bapak ini punya kemampuan untuk big deal, untuk eksekusi cepat. Oke. Nah, itu bisa jadi satu kebaikan ya untuk Bapak ya. Oke. Hal yang positif. Ya, Oke. Yang lain kasih. gitu Pak. Ya, Oke, makasih kembali Pak Oki. Ya, yang lain ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Bu Mei, Felis mau tanya YouTube. Felis. Nanti pribadi aja. Oke, yang lain. Oh, di Teman-teman Japri. Korea. Terus nanya Halo? dulu sih, Pak Japri sih gitu. Iya. Langsung aja langsung. Karena tahu ada yang cocok. Oke. Ya, yang lain siapa yang mau tanya tentang materi kita ya, tentang gini. Jadi gini ya teman-teman ya. Sebetulnya game changer setiap pribadi itu beda. Kita ini sudah menjalani kehidupan sejauh ini itu semuanya penuh drama. Karena kita memang harus bermain drama kehidupan sesuai dengan misi hidup dan goal kita gitu loh. Tapi game changer yang sebenarnya adalah self love ya. Apapun alasan Anda, apapun yang Anda lakukan, yang paling penting adalah self love. Itu game changer yang terbaik. Gitu. Oke? Halo. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, Pak Imam. Kalau yang tadi loh mengatasi hal negatif itu gimana sih? Maksudnya gini kan, tadi kan ada yang bilang besi 5 kilo ditaruh. Ya. Itu Ya. maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak buat show tertentu atau mau Ya, yang itu umum. tertentu apa gimana? Itu umum. Jadi kalau yang taruh besi ya atau elemen logam itu berlaku untuk semua orang dan pasang aja, taruh aja di sektor tadi Northwest ya, yang kedatangan bintang 5 dan di sektor East yang kedatangan bintang sakit 2. Nah, di East sektor itu juga berpengaruh pada anak laki pertama. Kemungkinan kalau tidur di situ ya lebih baik pindah dulu gitu ya, karena mendapatkan kedatangan energi sakit gitu loh. Seperti itu ya, bentuknya seperti ini. Boleh ambilkan ini Pak, tolong besi-besi itu. Kalau saya dari besi tempa ya, Oke, besi tempa itu bisa ditaruh gitu aja. Di sudut-sudut gitu ya, Ci? Iya, di sektor-sektor itu ya. Oke. Kalau misalnya maunya 2 lantai ya cukup 1 aja kan maksudnya ditaruhnya gitu. Untuk 1 lantai di sektor NW itu ditaruh, lantai kedua juga iya, karena hanya mengcover satu lantai itu saja. Oh gitu. Jadi per lantai Ya. ya, Ci?
Ya, per lantai, ya. Bisnis juga Atau sama. hiasan dinding juga boleh, hiasan dinding yang besi, Ya. gitu. Oke, ya. Lanjut, Seringkali ketika saya audit itu, ya, feng shui ataupun apa yang menyebabkan orang sakit, ya salah satunya itu. Karena kedatangan bintang sakit di sektor itu, mau nggak mau digeser, dipindah gitu ya. Tempat tidurnya jadi membaik gitu. Oke, makasih Felis. Oke, semuanya sudah? Tidak ada pertanyaan lain? Kita akan Bu, sudahin. tanya Bu. Oke, siapa nih? Loren. Oh iya, Bu Floren. Ya, silakan Bu. Bu Untuk Floren kan dulu mengaktif- pernah nanya. Iya, untuk mengaktifkan sektor utara itu pakai apa, Bu? Pakai ini water pump atau kasih air mancur, ya, atau itu akuarium tadi yang cukup besar. Jadi bisa lebih bagus di dalam ini ya Bu, ruangan rumah ya. Tapi kalau itu di kamar jangan di kamar. Kalau di sektor utara Anda kamar, jangan di kamar. Bisa di luar, Di luar rumah Ya. boleh ya, Bu ya? boleh. Itu Di kebun menarik, maksudnya. boleh. Tapi jangan terlalu jauh ya Bu ya dari rumah. Heeh. Boleh. Oh iya. Bu, ya oke. Bu Floren masih ini usaha apa? Organik, Vanilla. makanan organik. Ya. Juga Masih ya? Bu, vanilla, Bu. Oh iya, vanilla. Ya bagus. Itu energi kayu ya. Ya, oke. Terima Iya. kasih Bu Floren. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana action plan Anda? Apa yang perlu Anda lakukan? Dan kapan Anda lakukan? Itu semua sudah terjawab tadi ya. Tinggal sekarang action plan Anda. Ya, apakah Anda mau melanjutkan target-target Anda di bulan-bulan ataupun tahun-tahun yang sudah memang Anda lewati, Anda tinggal lanjutkan atau mengubah strategi. Ya, yang pasti adalah jadilah versi terbaik dirimu di tahun 2023. Ya, bukan versi orang lain tapi versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di grup WA ya. Terima kasih banyak. Thank you. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Sukses untuk kita semua, Bu. lebih Foto sehat. dulu, Bu. Jangan lupa, Bu. Maaf. Foto dulu, Bu. Oh iya, foto. Oke. Oke. Wah, teman-teman, kita foto bersama ya. Minta tolong. Ya. Oke. Minta tolong. Kita foto. Tolong Pak dinyalakan kamera. ya buat kenang-kenangan. Bu Oke. Mei minta tolong ini hanya di stop dulu bisa, Bu. Oh ya, bisa. Bisa. Oh iya, Banyak. oke. Ya, Oke. rame nih. Asik. Sukses ya teman-teman semuanya. Makin sehat, Oh, kita foto. makin sebentar. dimudahkan, dilindungi sepanjang tahun. Ya, Thank you. Sebentar. Udah, Slide-nya ini. Ya, sebentar. nggak dihitung, nggak pakai gaya nih. Sebentar. 1, 2, 3. Kok videonya Itu ada gerombolan si berat. sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Jos. Oke. Thank you Bu Milan, thank you ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Sehat, sukses, makmur, ya, melimpah semua rezekinya di tahun 2023. Semuanya bisa melewati 2023 ini dengan semangat. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih. Sukses untuk semuanya. Thank you Bu Milan. Oke, thank you. Thank Thank you ya.